Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini akhirnya kita balik lagi nih ke konten PC subscriber build. Ya walaupun emang harga lagi nggak baik-baik aja, tapi masih tetap aja ada yang mau rakit PC karena emang udah pasrah dengan harga komponen-komponen yang harganya udah nggak jelas banget. Gak cuma RAM dan SSD aja, akhirnya sekarang prosesor dan GPU pun berasa banget ikut harganya naik. Apalagi di menjelang bulan Agustus ini bakalan ada kenaikan harga GPU lagi yang cukup signifikan, jadinya makin sulit lagi untuk rakit PC kali ini. Tapi untungnya user ini udah rakit PC ini di beberapa bulan yang lalu sih, jadinya untuk harga GPU masih kehitung aman walaupun sedikit naik dari akhir tahun kemarin. Nah selanjutnya langsung aja deh kita bahas part-part apa aja yang kita pilih untuk di subscriber build kali ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini kita bakalan pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 9800X3D. Masih menjadi salah satu prosesor gaming yang paling kencang nih sampai saat ini. Prosesor ini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread yang masih cukup banget untuk dipakai kerja berat, editing, dan tentunya juga untuk gaming. Punya boost clocknya ini bisa up to 5,2 GHz, TDP rating yang ada di 120 Watt, dan juga tentunya punya 3D V-Cache yang bikin total cache prosesor ini gede banget yang totalnya sampai di 104 MB yang berpengaruh banget sih untuk di performance gamingnya, makanya prosesor ini masih tetap menjadi andalan untuk prosesor gaming. Nah selanjutnya untuk ke motherboard, di sini user untuk minta buildnya full putih-putih dan ingin MATX, jadi di sini kita bakalan pakai motherboard dari Asus ROG Strix B850G Gaming Wi-Fi. Motherboard ini kayaknya cuma motherboard MATX yang ada di ROG Strix lineup dan nggak ada warna hitamnya, jadi kalau misalkan kalian mau build hitam kalian cuma bisa pakai tab series saja misalkan mau MATX. Selain secara penampilan yang luar biasa kece dan full putih, motherboard ini juga performance-nya tentunya udah aman banget. Di motherboard ini kita udah dipakein konfigurasi VRM yang cukup powerful di 14 plus 21 power phase yang pastinya juga masih tetap aman untuk disandingin sama Ryzen 9 sekalipun. Dan tentunya untuk masalah koneksi juga udah up to date banget yang terbaru, mulai dari koneksi PCIe untuk GPU yang udah pakai Gen 5, ditambah juga PCIe untuk NVMe SSD yang juga yang udah pakai Gen 5 juga, dan di sini juga tentunya udah pakai Wi-Fi 7 juga untuk koneksi wirelessnya yang biar luar biasa kencang. Nah untuk di bagian audio port di belakang di sini udah cukup lumayan banget juga slotnya. Di sini kita udah ngedapetin 8 slot USB-A, 1 slot USB Type-C yang 20 GB, ada BIOS flashback, reset CMOS, HDMI, DisplayPort, 2,5 GB LAN, Wi-Fi 7 dan juga input-output audio. Nah selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini kita bakalan pakai RAM dari Clef Bolt V dengan kapasitas yang ada di 32 GB dengan speed di 6000 MHz dan juga timing di CL28 yang cukup ketat banget. Masih tetap menjadi sweet spotnya banget nih buat DDR5 sampai sekarang dan juga AM5 karena dari harganya yang nggak terlalu mahal, tapi performanya juga udah mencukupi terutama untuk di platform AM5 ini. Apalagi misalkan kita ngedapetin CL30 atau ke bawah, ini yang pastinya untuk secara performa pasti bakalan lebih bagus lagi. Nah oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Di sini kita bakalan pakein SSD dari WD Black SN850X dengan kapasitas di 2 TB. SSD ini tentunya udah mentok kanan banget ya dari secara speknya yang ada di Gen 4. Di sini emang kita agak save budget ya karena di sini Gen 5 harganya udah cukup mahal banget. Jadi kita bakalan lari ke Gen 4, tapi kalau misalkan dari secara speed yang pastinya tetap udah mentok kanan juga dari Gen 4-nya. Untuk read speed-nya sendiri di sini kita bisa ngedapetin up to 7300 MB per detik dan juga untuk write speed-nya kita bisa dapat di 6600 MB per detik. Oke, selanjutnya untuk GPU. Untuk GPU di sini kita bakalan pakai GPU yang mentok kanan dari kubu merah alias AMD RX 9070 XT. Di sini kita bakalan pakai GPU dari brand SFX dengan seri Swift-nya. AMD RX 9070 XT ini juga udah memiliki VRAM yang cukup leluasa banget untuk gaming di resolusi 4K yang ada di 16 GB dengan memori GDDR6. Dan GPU ini juga memiliki TDP rating yang ada di 300 Watt yang bisa dibilang cukup boros tapi nggak boros-boros banget apabila dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dan tentunya kalian minimal setidaknya pakai power supply yang ada di 750 Watt untuk pakai GPU ini biar lebih aman lagi. Nah walaupun GPU ini adalah GPU paling kencang dari AMD, tapi secara performance ya mungkin 11-12 ya sama RTX 5070 Ti di games yang tanpa ray tracing dengan harga yang relatif lebih murah. Dan sebetulnya nggak begitu beda jauh banget sih kalau misalkan performance di ray tracingnya, cuman kalau Radeon ini emang masih belum sebagus performance Nvidia di bagian ray tracingnya. Tapi buat fitur upscaling tentunya AMD juga udah punya AMD FSR yang tujuannya buat ngebantu ngedapetin FPS yang lebih tinggi dengan mengorbankan sedikit kualitas grafiknya. Dan misalkan mau ngedapetin FPS yang lebih dan lebih tumpah lagi, kalian masih tetap bisa tambah lagi dengan frame generation untuk extra FPS-nya. Nah nanti kita bakalan coba cek aja gimana hasil dari benchmark dari GPU AMD Radeon RX 9070 XT ini ketika nanti kita tes main games di resolusi 4K dan juga QHD.
Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini kita bakalan pakai all-in-one liquid cooler dari Arctic Liquid Freezer 3 360 Pro ARGB yang berwarna putih. Liquid cooler ini juga yang performance-nya masih tetap menjadi andalan banget. Selain itu juga dengan harga yang cukup menarik dan nggak terlalu mahal dengan performance yang diberikan. Tapi di sini emang Arctic belum ada implementasi LCD di bagian AIO-nya, tapi di bagian head pump-nya di sini kita udah dikasih fan lagi buat ngedinginkan part-part yang ada di kisaran head block-nya, seperti di VRM dan juga RAM yang mungkin bisa berpengaruh terhadap performance overclocking. Nah, kalau secara performance Arctic nggak nyantumin TDP pastinya dia bisa ngedinginin berapa watt. Tapi seharusnya untuk di-combine dengan 9800 X3D yang punya TDP rating di 120 watt, ini seharusnya udah aman banget. Apalagi untuk usage gaming yang nggak selalu mentok 100% untuk penggunaan CPU-nya. Oke, next selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini kita bakal pakai power supply dari Montech Titan PLA yang berkapasitas di 1000 watt. Tentunya power supply ini juga udah bersertifikasi 80 plus platinum, udah full modular, punya cable braided yang full warna putih dan juga support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Untuk part dalamannya juga di sini kalian udah nggak perlu ragu lagi karena di sini udah pasti ngedapetin 100% Japanese capacitor yang udah masuk ke tier kelas 1. Dan tentunya garansi yang dikasih sama Montech juga yang panjang banget sampai ke 10 tahun. Jadi untuk pemakaian jangka lama seharusnya power supply ini masih tetap aman-aman aja. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke casing. Di sini kita bakalan pakai casing yang cukup unik ya dari segi desainnya. Ini dari brand Cooler Master dengan seri Cube 540. Ya kalau dilihat dari segi panelnya yang mirip bolong-bolong kayak gini, jadi sekilas mirip casingnya dari Apple Mac Pro ya yang zaman dulu. Dan di sini juga Cooler Master ngejar casing ini biar bisa modular, jadi bisa dipasang Mobo M ATX dan juga ATX pun bisa. Dan di sini tentunya untuk support motherboard juga seperti yang tadi saya bilang, ini bisa support up to ATX motherboard. Tapi sayang emang di sini kita belum bisa ngedapetin support motherboard untuk yang punya back connection. Nah, untuk support cooling dan fan di casing ini, di bagian depan ini kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak 140 mm untuk intake ke dalam casing, dan di bagian atas ini kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau 2 buah fan 140 mm dengan support radiator yang bisa up to 360 mm. Di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm untuk exhaust, dan di bagian bawah ini sebetulnya kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak 140 mm apabila kita nggak nempatin power supply-nya di bagian bawah. Nah, lalu untuk support storage di casing ini juga agak terbatas, padahal casingnya yang cukup lumayan gede dan besar. Di bagian samping ini kita bisa pasang 2 buah hard disk atau SSD yang berukuran di 2,5 inci. Di bagian belakang motherboard ini juga kita bisa pasang lagi 2 buah HDD atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci juga. Dan di bagian power supply bracket ini kalian bisa pasang 1 buah hard disk 3,5 inci atau 1 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci. Nah, untuk front I/O port di sini sebetulnya kita bisa pindah-pindah posisinya, mau disimpan di atas atau mau disimpan di bawah pun masih tetap bisa. Dan di sini kita udah ngedapetin 2 buah slot USB Type A 3,2 dan juga ada 1 buah USB Type C yang 3.2 juga, ada audio combo jack dan juga ada power button. Dan yang terakhir untuk fan PC-nya di sini kita bakalan pakai kipas dari Arctic juga nih, biar satu brand semua dari kipasnya dengan seri Arctic P12 Pro ARGB yang berwarna putih. Di sini kita bakalan pasang 2 buah fan intake di bagian depan dan juga 1 buah fan exhaust di bagian belakang biar airflow-nya lebih terjaga lagi. Nah, begitu sih untuk part-part yang semua yang kita pilih untuk di build PC subscriber kali ini. Untuk total harganya kalian bisa langsung aja cek sendiri di monitor. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC subscriber kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC kali ini? Kalau menurut saya di build kali ini emang benar agak kurang aja gitu ya di bagian casingnya. Bukan karena build quality-nya yang jelek, tapi lebih ke desain modularnya yang serba ribet dan gak muat banyak apapun. Walaupun kehitungnya ini casingnya cukup gede dari segi ukurannya. Yang dimana kalau misalkan kompetitor lain dari segi kompatibilitas yang lebih leluasa, seperti kapasitas fan yang lebih banyak, storage space yang bisa lebih banyak juga, dan cable management yang lebih rapih dibandingkan casing ini dengan ukuran yang sama. Jujur sih emang agak awkward aja dengan casing yang satu ini, maunya tuh apa itu masih nggak jelas banget menurut saya. Nah, kalau misalkan kita bicarain tentang performance dari PC ini, ya emang mohon maaf ya, ini hasil benchmark yang ditampilin itu benchmark dengan spek yang sama dengan PC ini tapi memakai CPU cooler yang berbeda, jadinya untuk suhu CPU terpantau lebih tinggi. Tapi yang pastinya dari PC ini tentunya udah enak banget sih untuk main games di resolusi 4K dengan yang kalian tadi lihat di bagian benchmark juga. Tapi jelas misalkan kalian mau 4K dengan ray tracing, kalian harus tetap pakein FSR upscaling untuk ngedapetin 60 fps, dan juga bisa ditambah lagi dengan frame generation untuk kalian yang mau lebih ngedapetin frame rate yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau masalah performance cooling, saya di sini kayak nggak nge-record, tapi di sini saya coba tes di Cinebench R23 selama 10 menit. Di sini kita bisa ngedapetin suhunya di kisaran 80 derajat Celcius, dan untuk GPU-nya ketika kita tes gaming cuma dapat di kisaran 60 derajat Celcius ketika di full load yang ada di kisaran di 300 sampai 330 watt. Jadi sebenarnya kalau secara performance airflow ini casing udah oke banget, dengan coolernya juga udah cukup oke banget. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC subscriber kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang ingin tanya-tanya nih tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.